Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kunarto. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di UIN Wali Songo Semarang. Pada hari ini saya mempraktekkan pembelajaran P5 dan PPRA dengan tema gaya hidup berkelanjutan dan topik mengolah sampah itu asik di SD Negeri 3 Kaligarang, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah ada yang tidak masuk? Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberi kesehatan, kemudahan, dan diberi menjadi anak soleh-soleha. Ada yang mewakili ke depan berdoa? Dari terima kasih. Pelajaran kali ini tentang P5. Apa itu P5? P5 proyek penguatan profil pengajar Pancasila dan profil pengajar Romatul Alamin dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Tujuan pembelajaran dengan mengangkat tema gaya hidup berkelanjutan bertujuan untuk membangun kesadaran siswa tentang pentingnya mengolah sampah baik sampah organik maupun anorganik dan mampu melakukan aksi sebagai solusi terhadap masalah sampah. Tema gaya hidup berkelanjutan, judul proyek memanfaatkan sampah itu asik. Dimensi yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kreatif.
elemen. Satu, akhlak kepada alam. Dua, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Tiga, sub-elemen. Yang pertama, menjaga lingkungan dan alam sekitar. Dua, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Apakah di sekitar kamu ada sampah? Maka jangan membuang sampah sembarangan, harus di tempat sampah. Kalau sembarangan, kamu menjadikan pencemaran di lingkungan rumah kamu. Kamu jadi tidak sehat. Bau busuk sampah berserakan, kena angin tidak apa itu sampah? Sampah adalah merupakan sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih bisa didaur ulang menjadi barang yang bernilai atau berharga. Apakah di samping kami semua ada sampah? Ya, apakah ini termasuk sampah? Iya. Sampah apa ini? Tempat minuman. Adalah sampah anorganik. Ini sampah apa juga? Sedotan, berarti sampah anorganik. Ini juga sampah anorganik. Kalau lain organik apa saja sampahnya? Organik. Nasi, daun, bunga, apa lagi? Sekarang Bapak akan menayangkan video. Perhatikan. Dari Ekuban, dan hari ini jenis-jenis sampah. Dari video sebelumnya, adik-adik sudah tahu bahwa kita manusia. Nah, apakah adik-adik sudah tahu apa saja jenis-jenis sampah? Secara umum, sampah bisa dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah membusuk. Yang kedua, sampah siap membusuk. Dan yang ketiga adalah sampah B3. Sampah rendah membusuk. Sampah rendah membusuk adalah sampah yang memiliki sifat mudah membusuk secara cepat atau alami. Contohnya adalah dedaunan, sisa canang, biji dan kulit buah, sisa sayuran, sisa makanan, dan lainnya. Sampah sulit membusuk. Sampah sulit membusuk adalah sampah yang memiliki sifat tidak dapat membusuk secara alami. Sampah ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membusuk, yaitu sekitar 2 minggu sampai beribu tahun. Contohnya, botol plastik, tas kresek, buku bekas, pembungkus makanan, baju bekas, dan lainnya. Sampah B3. Sampah B3 adalah sampah yang mengandung bahan racun dan berbahaya. Sampah ini dapat mengeluarkan penyakit, mengancam keselamatan, mencemari lingkungan, sehingga harus dipisahkan dengan jenis sampah lainnya. Contohnya, batu baterai,
masker sekali pakai, puntung rokok, jarum suntik bekas, dan lainnya. Nah, sekarang apakah adik-adik sudah paham perbedaan antara sampah sudah membusuk, sampah sudah membusuk, dan sampah beda? Wah, coba jawab pertanyaan berikut ini. Termasuk jenis sampah apakah benar-benar berikut ini? Kulit pisang. Kalau kulit pisang termasuk jenis sampah apa ya? Benar. Jenis sampah mudah membusuk. Yeay. Kalau kamu suka termasuk apa ya? Benar. Termasuk jenis sampah sulit membusuk. Sisa canang. Sisa daun dan bunga pada sisa canang termasuk jenis sampah apa ya? Benar. Termasuk jenis sampah mudah membusuk. Pakaian bekas. Pakaian bekas termasuk jenis sampah apa ya? Benar. Termasuk jenis sampah sulit membusuk. Gelas plastik. Gelas plastik termasuk jenis sampah yang mana ya? Benar, termasuk jenis sampah sulit membusuk. Batu baterai. Baterai termasuk jenis sampah apa ya? Benar, batu baterai termasuk jenis sampah beda. Kalian sudah bisa membedakan jenis sampah dengan benar. Selanjutnya, adik-adik coba tuliskan 4 jenis sampah mudah membusuk, 4 jenis sampah sulit membusuk, dan 4 jenis sampah beda. Sekarang, adik-adik sudah mengetahui bahwa sampah bisa dibedakan menjadi 3 jenis. Jenis sampah mudah membusuk, sampah sulit membusuk, dan yang terakhir adalah sampah beda. Dan sekarang ingat dulu untuk memilah sampah sesuai dengan jenisnya dan dibuang pada tempatnya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan ingat selalu aku anugerah. Di video berikutnya kita apakah kalian sudah paham video tadi? Apakah itu sampah? Apa saja sampah? Sampah yang organik apa saja? Nasi, sayur, apa lagi? Buah, apa? Daun, tangkai, dan buah-buahan. Apa yang sama anorganik? Yang dari plastik apa saja? Plastik, sampah rokok, terus nanti apa yang kamu ambil? Botol minuman, terus kemasan jajanan dan besi, kaca, dan lain termasuk sampah anorganik. Coba ulangi yang organik apa saja? Buah-buahan. Terus plastik juga, plastik tidak. Apa lagi? Sayur, daun, tangkai. Apa lagi? Nasi dan lain-lain. Kalau organik, anorganik apa saja? Plastik, botol minuman, apa? Kemasan, kaca, besi, kabel, dan sudah paham itu anak-anak? Anak-anak kalian sudah paham? Ya, Bapak punya lembar tugas.
Sekarang kalian kerjakan. Tulislah lingkungan di sekitar kalian. Ini saya bagikan lembar kerja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan dikerjakan dengan bersama-sama dengan kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3. Ayo mulai. Kalau ada yang kesulitan boleh ditanyakan. Ada yang kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Apakah ada yang tidak masuk pagi hari ini? Pagi hari ini kita akan keluar jalan santai. Kalau ada sampah di jalan nanti kamu ambil. Saya bagikan plastik hari ini 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti dikumpulkan di sini. Kamu nanti menentukan jenis-jenis sampah yang dikumpulkan dalam plastik. Nanti kita bagikan satu persatu untuk membuat tempat pensil. Sudah siap anak-anak? Sudah siapkan plastik semua? Nanti tentukan jenis-jenisnya ya. Sudah paham anak-anak? Kalau sudah, mari kita keluar untuk jalan santai. Kalau apa nanti kumpulkan di plastiknya tiap kelompoknya ya. Ini termasuk sampah atau tidak? Iya. Sampah apa ini? Plastik. Berarti anorganik, sampah anorganik. Ini termasuk sampah atau tidak anak-anak? Sampah apa ini? Ya nanti masukkan situ. Anak-anak tadi kan sudah mengumpulkan sampah. Mari kumpulkan antara sampah
anorganik dan organik. Kamu pisahkan. Kelompok 1 coba dipisahkan. Yang organik adalah yang plastik. Pisahkan, dipilih di sini di depan. Kelompok 1. Nanti ke depan dipilih yang organik dan sama anorganik. Sama yang kanan pilih, ayo di depan, yang saya tunjuk kelompok 1. Ya. Ayo pilih, disilakan pisahkan apa anorganik sama organik. Kalau anorganik di sini tempatnya, kalau organik di sini. Ayo, jangan lihat, pisahkan, ditumpah boleh dan nanti sini anorganik, yang jauh sini. Ayo. Sekarang silakan kelompok 2 maju ke depan, memisahkan antara sampah anorganik dan organik. Ayo, dari kelompok organik ya, jauh, yang anorganik plastik dipisah. Ya, bersama ya. Memisahkan sampah anorganik dan organik. Ayo bersama. Ya, dipilih antara organik dan anorganik. Sudah paham anak-anak sampah anorganik dan organik? Sudah. Anorganik apa saja? Ayo coba. Botol plastik, botol apa lagi? Seduhan, apa lagi? Bungkus rokok, kaleng botol. Kaleng botol berapa lagi? Ban bekas. Terus coba kelompok 3 apa? Anak-anak coba sampah organik. Daun, terus sayur, rumput, terus buah. Apa lagi? Bunga. Dan apa lagi coba? Buah-buahan. Dan banyak lagi lainnya. Anak kan sudah mengumpulkan sampah-sampah tadi antara anorganik dan organik. Dan Bapak punya lembar kerja untuk golongan jenis-jenis sampah yang kita temukan. Dan ini kerjakan untuk lembar kerja kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Hanya ditulis nama di sampah antara organik dan anorganik. Ayo ditulis anorganik apa saja, organik apa saja. Ayo coba. Tadi kamu mengumpulkannya apa-apa saja. Ayo diingat apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari jenis-jenis sampah. Pertama, sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup yang mudah terurai secara alami. Contohnya sayuran, buah-buahan, bangkai hewan, rumput, dan nasi, dan lain-lainnya.
Apa saja Cah sampah itu tadi? Sampah apa itu? Sampah organik. Anak-anak, kalau sampah semakin banyak akan berdampak pada lingkungan. Di antaranya dampaknya yaitu pertama, pencemaran lingkungan. Yang kedua, mengganggu pemandangan. Yang ketiga, menimbulkan penyakit. Yang pertama, pencemaran lingkungan disebabkan oleh beragam faktor. Namun faktor tersebarnya adalah manusia. Sadar atau tidak, kita telah berkontribusi dalam proses pencemaran lingkungan, mulai dari pertambangan jumlah penduduk yang tak terkendali, banyaknya sumber-sumber yang pencemaran sehingga alam dan makhluk terteralisir. Selain itu banyak aktivitas sehari-hari yang tanpa disadari menjadi faktor rusaknya lingkungan, di antaranya penggunaan kantong plastik yang berlebihan, pembuangan sampah dan limbah deterjen ke sungai. Di sungai membuang sampah deterjen ke sungai, penggunaan asri berlebihan, pembuangan limbah elektronik yang tak sesuai aturan, pembakaran hutan, penggunaan kendaraan pribadi sehingga menimbulkan polusi yang lebih banyak, pembuangan limbah pabrik atau kotoran ke sungai, pengembangan hutan yang mengakibatkan hutan tak mampu menyerap obat dioksida lebih banyak, dan lain-lain. Dengan adanya begitu banyak penyebab pencemaran lingkungan itu sendiri menghasilkan berbagai dampak kepada lingkungan. Ada beberapa jenis pencemaran lingkungan serta dampaknya. Yang pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara dapat berupa gas dan partikel. Contoh, gas yang terdapat di kawasan gunung berapi bisa juga dihasilkan dari pembakaran minyak bumi dan batu bara. Yang kedua, pencemaran air. Pencemaran air disebabkan oleh beberapa jenis pencemaran seperti berikut: pembuangan limbah industri dan pembuangan sampah di sungai yang berlebihan. Yang ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran tanah disebabkan mengubur sampah-sampah plastik yang sulit dihancur. Contohnya apa Cak? Apa anak-anak? Botol, karet sintetik, apalagi pertahan kaca dan kaleng botol minuman dan batu baterai dan lain-lain. Anak-anak, Bapak Guru akan menayangkan video tentang dampak sampah. Kamu perhatikan ya. Mana perhatikan video ini. Sampah merupakan
hasil kegiatan reproduksi atau proses alami dari alam yang berbagai. Sampah juga merupakan sumber energi bagi kehidupan manusia. Berikut ini dampak sampah bagi kehidupan masyarakat. 1. Terhadap kesehatan, lokasi dan pengelolaan sampah yang tidak tepat, pembuangan sampah yang tidak terkelola, merupakan surga bagi banyak organisme dan menarik berbagai hewan seperti lalat, kecoa, dan tikus penyebab penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang ditimbulkan oleh limbah antara lain diare, kolera, dan demam tifoid menyebar dengan cepat karena virus dari sampah yang dibuang sembarangan bisa masuk ke air minum. Demam berdarah juga dapat meningkat dengan cepat di daerah dengan pengelolaan sampah yang buruk. Penyakit jamur juga dapat menyebar, seperti jamur kulit, penyakit yang menyebar melalui rantai makanan. Contohnya adalah penyakit yang ditularkan oleh cacing pita, Taenia sori. Cacing ini sebelumnya masuk ke saluran pencernaan ternak. Anak-anak setelah mengetahui dampak sampah bagi lingkungan kita perlu mengelola sampah. Mengelola sampah dengan benar merupakan salah satu cara untuk menjaga lingkungan kita tetap bersih. Yang pertama, kegiatan mengurangi sampah. Kita harus berusaha mengurangi sampah dengan menghindari barang-barang sekali pakai seperti botol air, plastik sekali pakai. Yang kedua, kegiatan menggunakan kembali. Maksudnya kita harus menggunakan kembali barang-barang yang bisa digunakan seperti botol, kaca, atau tempat minum. Menggunakan kertas bekas untuk membuat catatan. Anak perhatikan lagi video ini dengan baik. Saya akan mentayangkan Sepertinya ikan-ikan ini harus menunggu deh karena hujan lebat telah menyebabkan banjir di kota. Oh ya? Yuk kita lihat. Ayo. Ya, waktunya kasih. Hujan berlangsung cuma beberapa jam dan ini yang terjadi. anak-anak ada diskusikan dari tayangan video tadi dampak sampah apa saja. Dampak 1, 2, 3, dan 4 diskusikan bersama kelompoknya. Ayo. Sekarang anak-anak membuat karya dari sampah. Silakan untuk membuatnya. Kelompok 1, 2, 3, 4 silakan membuatnya. Pertama, botolnya disiapkan digunting dan diukur, jangan sampai kependekan tengah-tengah. Ya, pakai sepeda dulu biar lurus motornya melingkar. Pakai melingkar, pakai sepeda melingkar supaya tidak beton pada lurus ya. Dan anak-anak untuk membuat prakarya, simak video ini baik-baik. Silakan simak. Yang kelompoknya, simak dulu. Perhatikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pelajaran hari ini kita melanjutkan membuat prakarya kemarin yang belum selesai, dilanjutkan lagi. Silakan kelompok 1, 2, 3, 4 yang belum selesai dilanjutkan. Anak-anak kan sudah melakukan P5 dengan tema gaya hidup yang berkelanjutan. Kalian kan sudah paham semua. Anak-anak kerjakan lembar refleksi ini ya, kerjakan diri sendiri. Saya bagikan ini. Mari kita pelajaran hari ini kita akhiri dengan berdoa. Bismillah.